Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Wafi Hanifah dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang gelombang radiasi elektromagnetik. Silahkan disimak ya teman-teman. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Radiasi elektromagnetik memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat sinar tampak, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, dan yang ketujuh terakhir sinar gamma. Gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Adapun manfaat gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio dipancarkan oleh suatu antena dan diterima oleh antena juga. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang elektromagnetik berperan sebagai pembawa gelombang bunyi atau suara. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Manfaat gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda, maka akan menimbulkan efek panas. Nah, sifat inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven yang digunakan untuk memanaskan makanan. Adapun juga manfaat lain dari gelombang mikro. Yang pertama, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang terakhir, digunakan pada rangkaian televisi. Yang ketiga ada sinar inframerah. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Gelombang inframerah memiliki jangkauan panjang gelombang antara 1000 nanometer dan 1 mm. Manfaat sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki banyak manfaat diantaranya. Yang pertama untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan tebal sekaligus. Yang kedua fotografi diagnosa penyakit. Yang ketiga mengeringkan cat kendaraan dengan cepat. Yang keempat ada pada bidang militer, dibuat teropong dengan inframerah guna melihat di tempat yang gelap atau berkabut sehingga memudahkan pasukan untuk mengintai. Yang kelima ada remote control televisi. Sinar tampak, seperti namanya, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Manfaat sinar tampak. Berikut adalah manfaat dari sinar tampak. Yang pertama, membantu penglihatan manusia. Yang kedua, lampu senter. Yang ketiga, penggunaan sinar laser pada serat optik. Yang kelima, ada sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama, berguna untuk fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Yang ketiga, peralatan khusus untuk membunuh kuman penyakit. Dan yang terakhir, untuk memeriksa keaslian tanda tangan yang biasanya dimanfaatkan oleh bank. Yang keenam, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi. Sinar X mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Manfaat sinar X. Yang pertama di bidang kesehatan untuk melihat kondisi tubuh bagian dalam. Yang kedua digunakan untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga digunakan untuk melihat cacat pada logam. Dan yang terakhir untuk memeriksa barang yang biasanya dilakukan di bandara. Di bagian terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil.
Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Manfaat dari sinar gamma. Yang pertama dimanfaatkan dalam dunia kesehatan yaitu untuk terapi kanker. Yang kedua untuk mensterilkan peralatan rumah sakit. Yang ketiga untuk mensterilkan makanan kaleng. Yang keempat untuk pertanian digunakan untuk membuat bibit unggul. Dan yang kelima untuk mengurangi populasi hama. Gelombang radiasi elektromagnetik juga memiliki dampak. Yang pertama, sinar UVB yang memapar kulit manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, radiasi HP dapat merusak otak. Yang ketiga, membuat penuaan flek hitam yang disebabkan oleh sinar UV. Yang keempat, sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel. Dan yang terakhir, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.